Pejabat atau PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengapresiasi DPRD Provinsi Banten serta Panitia Khusus atau Pansus DPRD Provinsi Banten yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Atas rahmat taufik hidayah serta nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam adalah kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan yang hadir di paripurna ini di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dan mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada rapat paripurna ini kami selama pimpinan DPRD menyampaikan informasi bahwa anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan tidak bisa hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini dikarenakan sedang mengikuti rapat kerja daerah Partai PDI Perjuangan. Dalam kesempatan ini pula pimpinan anggota DPRD Provinsi Banten beserta Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengucapkan selamat hari jadi Kota Serang yang ke-15 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 dengan tema melangkah untuk bangkit bersama. Semoga pada usia ke-15 tahun Kota Serang dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, good government. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak hadirin yang hadir memenuhi undangan rapat paripurna baik secara langsung maupun secara virtual. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 23 orang dan secara virtual 20 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna sesuai dengan ketentuan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus corona pada saat ini telah memenuhi quorum. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten pada tanggal 24 Juli 2022, hari ini adalah rapat paripurna 1. Penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022. 2. Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. 3. Penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan Panitia Khusus Raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati. Adapun acara rapat paripurna dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022. 2. Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. 4. Pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang pembentukan susunan anggotaan dan pimpinan Panitia Khusus. 3. Pembahasan raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. 5. Penetapan keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan dan pimpinan Panitia Khusus. 3. Pembahasan raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. 6. Penandatanganan keputusan DPRD tentang pembentukan pimpinan anggota Panitia Khusus. 3. Pembahasan raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. 7. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 Kamis
Kamis 11 Agustus 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati. Rapat paripurna yang pertama adalah penyampaian laporan hasil ses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022 dan penetapan reses bagi pimpinan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022. Pelaksanaan reses mulai tanggal 27, 28, 29 Juli sampai dengan tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Agustus 2022 di daerah pemilihan masing-masing. Berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020, pasal 157 ayat 4 dan pasal 158 ayat 1 tentang tata tertib DPRD bahwa anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD dan hasil pelaksanaan reses selain disampaikan kepada pimpinan DPRD dapat disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan majalah. Untuk itu menyampaikan laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ketiga tahun sidang 2021-2022 disampaikan berdasarkan daerah pemilihan terdiri 1. Dapil Banten 1 meliputi Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Dapil Banten 2 meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cirebon. Dapil Banten 3 meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Untuk menyampaikan laporan hasil reses yang pertama, kami persilakan kepada juru bicara dari Dapil Banten 1 untuk menyampaikan laporannya. Kepada Saudara Kepala Haji Muhammad Faisal SHMA atas penyampaian laporan. Demikian tadi telah kita dengarkan dan menyimak bersama laporan yang disampaikan oleh Panitia Khusus 3 dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Oleh karena itu kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat. A. Rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pemberdayaan masyarakat desa. Apakah dapat disetujui dan tetap menjadi dan ditetapkan menjadi rancangan usul DPRD? Terima kasih. B. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Apakah dapat disetujui dan ditetapkan menjadi rancangan usul DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati. Setelah kita menyetujui kedua rancangan peraturan keputusan DPRD tersebut di atas akan dijadikan keputusan DPRD Provinsi Banten, maka kami atas nama pimpinan DPRD telah menyiapkan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Tentang A. Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. B. Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pada Saudara DPRD Provinsi Banten dipersilakan membacakan rancangan keputusan DPRD dimaksud. Hal itu disampaikan Al-Muktabar dalam sambutannya di rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan terhadap Raperda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pengambilan keputusan atas persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Banten yang telah mengagendakan rapat paripurna persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih kepada Pansus DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah
dan alhamdulillah pada siang hari ini telah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa ini, maka pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan amanat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pasal 127 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap pemerintahan desa dan masyarakat desa. Selain itu, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam peraturan daerah ini ditujukan terhadap dua hal. Yang pertama, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan kerjasama desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua, pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat desa baik dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya berkenaan dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021, sebagaimana telah kita saksikan baru saja dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara Jabat Gubernur Banten dengan pimpinan DPRD Provinsi Banten atas persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Tahapan persetujuan ini merupakan rangkaian akhir dari pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang kami sampaikan dokumennya pada tanggal 13 Juni 2022 dan nota pengantarnya disampaikan pada rapat paripurna tanggal 15 Juli 2022 yang lalu. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan setelah sebelumnya dilakukan audit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau yang disingkat LKPD. Proses tata kelola pemerintahan tersebut dalam tahun anggaran 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi Banten
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang dinilai cukup baik. Salah satunya ditandai dengan diraihnya kembali opini wajar tanpa pengecualian dari PKRI untuk yang ke-6 kalinya, serta disetujuinya bersama penetapan Perda menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya, persetujuan bersama ini akan dijadikan dasar untuk menyusun rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan kemudian bersama dengan rancangan peraturan daerah tersebut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari setelah adanya persetujuan bersama ini untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap berbagai pandangan, masukan, saran dan pendapat yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD pada sidang paripurna sebelumnya, serta kepada Badan Anggaran atas pembahasan yang telah dilakukan hingga ditandatanganinya persetujuan bersama pada hari ini. Namun demikian, kami sadar oleh karenanya jajaran pemerintah Provinsi Banten mengaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila selama pembahasan perda ini mulai dari penyampaian nota pengantar, penyampaian jawaban atas pemandangan umum praksi hingga pembahasan di Badan Anggaran terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD akan terus makin lebih baik dan akan senantiasa kita tingkatkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mengutip kata-kata bijak, kita tidak akan jatuh karena dicaci, dan kita tidak akan layak karena dipuji. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Banten mengatakan, dengan disetujui rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa ini, maka pemerintah telah melaksanakan amanat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta pasal 127 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015. Menurutnya, dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat dan desa dalam peraturan daerah ini ditujukan terhadap 2 aspek besar, yakni yang pertama, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan kerjasama desa. Selanjutnya, aspek yang kedua, bagaimana dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan desa, baik dalam fasilitas, koordinasi, dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
ketahui bersama bahwa tadi saya pejabat gubernur telah memberikan jawaban atas pandangan praksi-praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan. Dan tentu karena masih dalam proses, komposisi-komposisi itu semua masih dalam kalkulasi untuk bisa dibicarakan bersama lebih komprehensif lagi bersama DPRD karena tadi telah dibentuk pansus. Komposisi anggaran itu sejumlah kurang lebih 596 miliar dan 499 diantaranya kepada KPU, kemudian sisanya Bawaslu. Lalu kelompok besar dari pembiayaan itu digunakan terhadap pembiayaan ad hoc kerja, honor sifatnya, lalu kemudian untuk melakukan tahapan persiapan dengan segala infrastruktur yang diperlukan, nilainya sekitar 164 miliar lebih. Lalu kemudian juga biaya operasional dan administrasi sekretariatan itu di 14 miliar kurang lebih. Lalu kemudian di Bawaslu-nya sendiri sekitar 97 miliar lebih pembiayaan yang dialokasikan ke sana. Itu komposisi-komposisi secara nilai yang dapat saya tadi jawabkan kepada pandangan praksi-praksi, yang jawaban itu telah saya sampaikan baik lisan maupun tertulis. Ada kenaikan pada Pak? Perbandingan dengan sebelumnya ada kenaikan. Itu dikarenakan berbagai perubahan aturan dan tentu situasi kekinian. Pak, untuk pengawasan ini bagaimana? Tadi juga disinggung sama Bapak di dalam. Ya, pengawasan itu kan tentu pengawasan internal kita ada. APIP juga bisa terkonek ke situ karena komposisi pembiayaannya adalah dari anggaran APBD. Lalu kemudian eksternal, situ ada BPK yang juga punya otoritas melakukan pengawasan. Kemudian juga ya saya berharap pengawasan publik juga berjalan. Lalu juga kita mengacu kepada ketentuan-ketentuan lain, termasuk hal-hal yang memungkinkan untuk kita jaga bersama, bahkan ini juga merupakan amatan atau pantauan yang serius oleh aparat penegak hukum. Saya pikir itu yang harus kita berpedoman bersama. Ya. Untuk pengamanan tadi belum masuk ya? Ya, pengamanan karena komponennya dia masuk di kegiatan OPD yang memungkinkan dia menjadi hibah dari unit kerja umpamanya Kesbangpol atau lain-lain pengajuan hibah. Ada telah mengajukan juga beberapa komponen keamanan baik dari TNI maupun Polri. Nanti sedang kita kalkulasi kembali. Itu di 2024-nya nanti itu Pak ya? Ya, itu kan di hari pelaksanaan, untuk pelaksanaan. Soal yang lain Pak, Ya. ada kabar suspek cacar monyet di Cilegon, sudah dengar belum? Oh ya, saya juga dengar begitu. Nanti saya lagi mau cek ini teknisnya bagaimana gitu. Yang jelas kalau memang itu nanti kita perlukan penanganan, kita akan lakukan penanganan sesuai dengan kewenangan. Juga kita dipantau oleh pusat untuk kita terus berkoordinasi, jangan sampai itu meluas ya, menjadi ikhtiar kita bersama. Ini Sedang. ada instruksi suspeknya di karantina atau bagaimana? Karena dia nggak pernah keluar negeri, tapi kemudian suspek begitu. Karena ini takutnya dari orang sekitar dia yang terpapar atau seperti apa. Iya, gitu kan. makanya tadi saya sedang komunikasikan bagaimana teknisnya untuk kita lakukan penanganan ya, apakah mengisolasinya, kan itu ada tingkatan-tingkatan keinfeksiannya. Nah, makanya perlu kita cek betul laboratoriumnya gitu. Nah, kalau nanti itu mengkhawatirkan dalam rangka parameter akan menjadi sebaran dan seterusnya atau pusat sebaran, nah kita akan ambil langkah-langkah secara teknis. Ini yang pertama Pak ya? Suspek pertama atau Sudah ada kalau nggak salah sebelumnya. Kayaknya waktu itu di Tangsel ya, Tangsel. datanya gitu loh. Saya kemarin, tapi yang ini dengar saya informasi begitu, kita lagi memperkuat gitu, informasi-informasi tambahan yang berbasis lab tentu ya. Kan itu kadang-kadang
bisa juga ada kedekatan dengan ciri-ciri yang lain gitu ya. Oh iya. Makanya kita pastikan dulu. Oke. Kita akan ambil tindakan kalau memang itu hal-hal yang harus kita lakukan. Honorer mau demo Pak pekan depan karena aspirasinya diajukan Pemprov. Ya nanti kan saya selalu katakan bersabar, kita kondisinya seperti ini. Kita semua sedang konsentrasi untuk mencari solusi terbaik. Dan itu bukan saja di Provinsi Banten, di seluruh Indonesia. Jadi saya berharap betul untuk kita bisa menyikapi keadaan ini. Saya terus berusaha untuk mencari solusi atas itu. Untuk formulasinya nanti sudah dibicarakan sama pusat belum? Ya, makanya kita kan dalam formulasi itu kan menunggu arahan ya, untuk kita bisa mendapatkan langkah-langkah teknis, karena ini kan soal kepegawaian. Pegawaian seperti kita ketahui bersama, formasi, pengangkatan itu hal-hal yang diatur dalam kebijakan nasional diantaranya, dalam hal-hal tertentu saja yang terdiskusi kepada kewenangan daerah. Ada kemungkinan diangkat P3K atau PNS Pak, secara keseluruhan? Makanya itu yang sedang diformulakan aturannya, bagaimana aturannya nanti ya. Tapi yang jelas sampai saat ini semua masih berjalan normal kan, belum ada yang tindakan-tindakan teknis secara administratif, kan semua masih berjalan normal. Saya pikir itu hal yang harus kita jaga bersama, karena tadi itu berlaku untuk semua, gitu. Bukan di Provinsi Banten saja. Gitu. Oke ya. Terkait dengan OTB terakhir kan ini bagian dari parameter untuk agenda yang sesuai peraturan perundangan, adanya diperlukan birokrasi yang ramping, birokrasi cepat melayani dan seterusnya gitu. Nah nanti kita kaji di posisi itu seperti apa, karena pemerintah daerah itu adalah DPRD dan gubernur. Jadi salah satunya berbeda kan, itu harus kita akselerasi dan harmonisasi. Monggo saja gitu, nggak ada masalah gitu. Itu kita komunikasikan seperti apa, dan saya taat aturan. Bagian dari aturan komposisi dewan untuk melakukan pengkajian yang mendalam tentang itu, dan tentu atas representasinya sebagai DPRD atas tugas pemerintahan daerah tadi, yaitu satu komposisi yang harus menjadikan perhatian yang sungguh-sungguh oleh saya sebagai pejabat gubernur. Tolak apa direvisi Pak? Apapun lah rekomendasinya kita akan sikapi terhadap itu. Ya kalau efisien terhadap anggarannya berapa sih Pak kalau perampingan? Ya akan terjadi efisiensi ya, itu sudah pasti kan. Dan dengan demikian itu di samping juga tidak saja soal anggaran sebenarnya, soal kecepatan kinerja organisasi, pelayanan, dan yang paling mendasar adalah terkait dengan analisis beban kerja. Beban kerja itu yang menjadi dasar kita untuk menyelesaikan. Pemerintah tadi kan diantaranya kan mengatur dan melayani, itu peran organisasi melakukan itu. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS, dan turut hadir Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, anggota DPRD Provinsi Banten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten.